Hai, perkenalkan saya Yusuf Khairuddin. Di sini saya sedang bersama Bapak Ketua RT 12. Saya Bapak Udin Salapudin, RT 12, RW 22, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Bekasi. Ya. Di sini saya ada satu pertanyaan nih untuk Bapak Udin selaku Ketua RT. Apa peran Bapak Udin ini dalam mensukseskan lomba kebersihan? Lomba kebersihan ini kan ada salah satunya adalah Taman Obat Keluarga ya, Kemuning 2. Apa peran Bapak sebagai Ketua RT dalam mensukseskan lomba ini nih Pak? Saya dalam rangka lomba kebersihan ini saya coba untuk mengkompakan seluruh warga RT 012 supaya kompak bergerak di bidang kebersihan, terutama kita ada tulisan itu toga tanaman obat keluarga. Ini salah satunya ya Pak ya? Ya, salah satunya ini kan Kemuning 2 di RW 022. Jadi ibu-ibu PKK di RT 012 kita diikut sertakan untuk menanam toga di lingkungan RT 012. Gunanya tanaman toga bila mana ada warga masyarakat RT 012 memerlukan obat-obatan yang dari tumbuhan obat, itu istilahnya apotek obat, ya, tanaman toga, obat keluarga. Bila ada yang perlu misalkan untuk demam atau apa, bisa mengambil di toga ini, itu tanaman obat keluarga. Dan untuk misalkan ada yang pengen hangat-hangat, pengen ini, ada tanaman jahe juga gitu kan, dan berbagai macam tanaman obat keluarga. Oh, berarti warga RT 12 ini bisa langsung memanfaatkan hasil-hasil dari tanaman ini ya Pak ya? Bisa, karena ini kan hasil karya warga RT 012, tanaman toga ini. Jadi semua RT 012 itu bisa bisa memanfaatkan dan bisa mengambil kapan saja diperlukan gitu. Berarti ini perawatannya itu disiram setiap hari kah, atau dipupuk juga, atau ada obat-obat khusus untuk tanamannya, atau biasa aja? Ya, di samping ada obat-obat khusus, kita juga ada pupuk organik, kita manfaatkan dari sisa-sisa makanan dan dari potongan-potongan sayuran untuk dijadikan pupuk organik untuk memupuk tanaman toga ini. Dan kalau untuk penyiraman kita bisa dilakukan kadang-kadang yang sudah rutin itu di pagi hari dan sore hari untuk tanaman toganya dan tanaman-tanaman yang lainnya. Nah, ini untuk yang kedua ini ada apa ini Pak di majalah ini, majalah dinding kita ini? Di majalah dinding kita ini kita bikin papan informasi ini untuk semua informasi yang ada di RT 12 dan kegiatan di RT 12 kita terpampang di papan informasi ini. Jadi setiap warga RT 012 bisa melihat apa aja sih yang terpampang di papan informasi ini. Kita ada dari awal dulu, kita ada struktur kepengurusan di lingkungan RT 012. Jadi warga RT 012 mengetahui siapa aja sih pengurus lingkungan, dan selanjutnya ini tata tertib bila mana ada warga baru, pengontrak ataupun yang punya rumah di sini wajib mentaati peraturan yang ada di lingkungan RT 012. Dan yang berikutnya ini jadwal ronda yang kena giliran, karena kan dalam sebulan itu ada mungkin 4 minggu ya. Jadi setiap minggunya, setiap malam minggu kita ada jadwalnya. Minggu pertama bagian si A, si B, si C gitu sudah ada nama-namanya. Dan selanjutnya itu tadi yang tanaman toga itu kita warga bisa membaca apa aja sih fungsinya gitu kan. Bisa kunyit fungsinya apa, jahe fungsinya apa, cara penggunaannya seperti apa gitu kan. Dan ini dokumentasi rutin gotong royong seluruh warga di lingkungan RT 12, karena kita di setiap bulan itu di minggu kedua di malam harinya ini yang itu kita lakukan rapat warga gitu setiap malam minggu jam 8 sampai dengan selesai. Dan di pagi harinya di minggu itu kita melakukan kerja bakti seperti ini. Kita kompak semua dari mulai anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak, kerja bakti turun semua untuk membersihkan lingkungan, karena kita komitmen ingin membangun lingkungan yang asri gitu ya, yang aman, sehat, rindang dan indah. Dan ininya kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan RT 012 yaitu ini kegiatan 17 Agustus kita yang sering kita lakukan di momen-momen 17 Agustus. Kita mengadakan upacara bendera, yaitu petugasnya dari warga kita sendiri dan
itu gantiannya di tahun ini misalkan bapak-bapak yang masih muda gitu dibilangnya Pahmud, Papah muda, dan ada Permud yang usia di atas 40 itu Permud, pernah muda disingkatan. Jadi kita punya dua istilah di RT 12 itu ada Pahmud dan Permud. Itu Pahmud itu Papah muda dan Permud itu pernah muda. Jadi yang usia di atas 40. Dan ke bawahnya lagi ada dokumentasi kegiatan rutin setiap tahun santunan anak yatim dan duafa di lingkungan RT 012. Jadi di setiap tahun gitu di bulan Muharram kita melakukan santunan anak yatim dan duafa gitu kan. Diisi dengan pengajian dan tausiah dari ustadz setempat yang ada di RT 012. Dan selanjutnya kegiatan-kegiatan dokumentasi kegiatan olahraga warga RT 012 kita aktif. Anak-anak mudanya dan bapak-bapak yang hobi olahraga karena kita sudah ada sarana dan prasarana olahraga, jadi kita manfaatkan bapak-bapak yang hobi olahraga kita kumpulkan untuk supaya di bidang olahraga RT 12 bisa maju. Dan untuk sininya penyerahan sertifikat lomba kebersihan. Jadi kebersihan di lingkungan RT 012 itu kita udah berjalan lama. Kita pernah menerima sertifikat yang dulu-dulu gitu kan. Kenapa saya tempelkan? Karena kita lingkungan lomba kebersihan bukan hanya baru sekarang aja, dari yang dulu zaman Covid pun kita melakukan lomba kebersihan. Jadi intinya untuk menjaga lingkungan tetap bersih gitu kan. Dan ini piala-piala yang diraih sama warga RT 012 yaitu piala di lomba bulu tangkis, di futsal dan bola voli. Alhamdulillah di RT 012 karena warga yang sudah kompak dan kegiatannya juga yang rutin, jadi alhamdulillah bisa meraih piala untuk lomba antar RT. Dan ini untuk rencana kedepannya kita program yang akan datang perencanaan pembangunan Gapura RT 012 kita pengurus dan warga kita punya gambaran untuk kedepannya seperti apa sih lingkungan yang supaya bisa tertata dengan rapi. Makanya kita buatkan skemanya dulu dan RAB-nya, rencana anggaran biaya untuk Gapura, karena kita pengen lingkungan kita terlihat lebih rapi dan nyaman gitu kan. Mungkin ya ininya perhatian yang 1 kali 24 jam tamu harus lapor, yaitu bila mana ada tamu dari luar gitu, misalkan ada sanak family gitu mau datang ke RT 012 bila itu akan menginap, ya itu kita terapkan yang 1 kali 24 jam harus melaporkan kepada ketua RT setempat. Gunanya untuk mengetahui bahwa yang datang itu siapa gitu kan, dan akan menginap di lingkungan RT 12 itu wajib lapor ke ketua RT atau ke pengurus yang ada di lingkungan RT 12. Dan sekarang di RT 12 ini kami sudah punya media sosial RT 012 RW 022 gitu. Kita ada IG-nya dan ada channel YouTube-nya. Jadi mungkin nanti masyarakat luas bisa mengakses YouTube RT 012 dan IG RT 012. Gunanya untuk kedepannya supaya lingkungan RT 12 dikenal masyarakat luas gitu kan. Karena kita mempunyai gubernur yang sekarang yaitu Bapak HDM lah istilahnya, Kang Deddy Mulyadi itu kan. Dia sangat senang untuk melihat lingkungan yang bersih, yang tertata rapi. Makanya saya mencontoh apa yang Bapak Gubernur lakukan, itu saya akan lakukan di tingkat yang terendah istilahnya, mulai dari RT itu siapa tahu bisa dicontoh dengan RT-RT yang lain, mudah-mudahan bisa menjadi percontohan untuk di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan dan kabupaten gitu kan. Karena kita intinya punya slogan bersama untuk maju. Berarti ini udah cukup lengkap ya Pak ya, informasi dari majalah dinding ini tentang seputar warga RT 12 lah, kegiatannya, agendanya, akun sosial medianya, dan kegiatan sehari-harinya. Berarti udah cukup lengkap ya Pak? Alhamdulillah untuk saat ini sudah lengkap. Mudah-mudahan kita yang sudah baik kita pertahankan, dan mungkin bila mana ada kekurangan kita akan ini kan lebih baik lagi.
untuk Kalau kedepannya. kita lihat kan ini udah cukup kompak nih Pak warga RT 12. Ada pesan untuk warga RT 12 ke depannya Pak? Harapannya Bapak sebagai ketua RT itu. Saya sebagai ketua RT 12, harapan untuk warganya yaitu warga RT 012, saya berharap selalu kompak dan selalu akur gitu untuk menciptakan lingkungan RT 12 yang harmonis. Ya. Terima kasih kepada Bapak Udin. Terima kasih sama-sama. Halo guys, selamat sore. Di sini saya akan mewawancarai salah satu warga RT 12. Pertama, namanya siapa Pak? Saya Puto. Nah, dengan Pak Puto, saya ingin bertanya nih Pak, program apa saja yang ada di RT 12 ini? Program, kalau untuk program banyak, tapi untuk program utama kita sih bisa dibilang ada 3 besar yang rutin kita jalankan ya. Yang pertama ini kita ada rapat bulanan rutin, itu setiap bulannya kita lakukan gitu, itu dihadiri oleh seluruh warga gitu. Yang kedua kita ada kerja bakti, biasanya setelah rapat bulanan ya kita lakukan paginya itu kerja bakti. Jadi apa-apa yang dibahas di rapat malam hari, nah kita lakukan kerja bakti di pagi harinya gitu. Yang ketiga untuk keamanan itu kita malam biasanya ada kegiatan guyup malam. Oh, ada juga. Jadi untuk keamanan memang kita sudah ada orang, tapi untuk support keamanan ya kita biasanya warga sendiri pun Jadi lebih kompakin lagi. kompak lagi, sering kumpul malam untuk silaturahmi seperti itu. Berarti kekompakan warganya di sini sangat terjaga ya Pak ya? Ya bisa dibilang kayak gitu. Ya, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bulanan, harian, jadi membuat makin solid lah ya Pak. Ya mudah-mudahan tetap terjaga. Rayakan gitu ini mungkin gitu kan. Jadi karena warganya juga udah enak gitu ya Pak. Jadi saya tinggal kasih instruksi, tolong diinikan gitu kan kalau saya kerja gitu kan. Jadi warga pun ya karena tergantung kitanya Pak ya, kan kitanya asik sama warga, ya warga tahu apapun yang diperintahkan sama kita dia ikut aja. Nah untuk kalau untuk lingkungan mah ya mereka siap gitu kan. Iya. Nggak ada, karena kita juga saya bikin ketawa aja dari mulai anak-anak sampai yang orang usia mandula ya, udah itu saya tidak ada jarak lah buat mereka gitu kan, karena semua sama gitu kan, semua warga RT 012, karena saya gimana caranya saya menjalin kekeluargakan di antara RT 12 itu dengan misalnya waktunya adanya malam ya saya soal ke mereka malam di mana gitu kan, ya kita ajak kopi karena titik sentralnya di sini Pak. Ya ajak kopi gitu kan. Kopi ya, pos ada. Pos ada gitu ya. Alhamdulillah kita. Itu pos peralatan Pak. Peralatan kan kita punya tenda, punya kursi, punya meja-meja, jadi kita nggak pernah sewa keluar ya. Kayak gini nih. Ya, kita punya kita kursi kita sesuaikan dengan jumlah kakak. Pas ada rapat bapak-bapak, jadi itu bagian. Jadi kadang-kadang tergantung bapak-bapaknya mau di kursi apa mau lesehan. Ya kita sediakan juga tiker-tiker gitu kan. Ya kalau warga RT 12 kalau ada acara tidak perlu kursi, tidak perlu bikin tenda, tiker pun kita ada. Ya, kayak kita itu tidak acara santunan, terus di semua bidang kita kemudian tadi ya di olahraga, di keagamaan, gitu kan. Kan ada pengajian juga. Jumat malam. Oh ini emang Jumat. Ah, ya, Jumat malam Pak. Jumat malam. Siapa? Ya lalu kan malam. Saya gitu. Ininya gitu ya. Uangnya. Iya. Ini namanya totalitas. Anjir Pak. Iya. Terus sekali Pak kita pergi Pak. Jadi kemana nih maunya warga RT 12? Pak ke Anyer, kita ke Anyer. Pemilik catering. Jadi pemilik gathering gitu. Nanti misalkan warga RT 12 misalkan ini perlu kita misalkan 4 bis ya. Silakan 4 bis ngurus gitu kan. Jadi warga tinggal berangkat gitu kan. Ya, jadi warga. Siap.